kemakmuran, hukum Allah tegakkan. Dan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada penyelenggara, yaitu Pusat Studi Pengembangan Islam Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara, beserta seluruh hadirin yang hadir di kantor Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara, para narasumber yang sudah berhadir. Tema yang kita bincangkan pada malam ini amat sangat penting sebagai organisasi kader, sebagai organisasi yang melahirkan insan cita, insan yang dicita-citakan yang bisa menjadi pemimpin, yaitu masa depan Islam di Indonesia. Saya akan melihat dalam perspektif dakwah. Kalau kita bicarakan Islam, maka kita akan lihat dari 3 sudut pandang. Pertama adalah Islam normatif, yaitu Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Kemudian yang kedua adalah Islam dalam pemikiran, Islam yang dipahami oleh para pakar, oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, Islam dalam realitas, dalam kehidupan aktual di tengah-tengah masyarakat atau komunitas muslim. Untuk melihat Islam normatif, apa kata Al-Quran dan hadis tentang Islam dan umat Islam? Saya mengutip 4 ayat. Yang pertama adalah Islam agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah Islam. Yang kedua, Allah mengutuskan Nabi dengan membawa risalah Islam adalah untuk dimenangkan. Jadi Islam hadir untuk dimenangkan, untuk jadi panduan di depan. Liyudhhir 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dalam berbagai ayat disebutkan bahwa Islam itu, Rasul itu diutuskan, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Jadi Nabi Islam diutuskan, didatangkan untuk menjadi pemenang. Lalu hari ini bagaimana? Kita melihat apakah Islam itu di depan, pemenang, memimpin. Tadi sudah diulas oleh Dr. Ansari Yamamah. Kemudian yang ketiga adalah secara normatif Allah sebutkan umat Islam adalah umat terbaik. Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi umat Islam itu dilahirkan sebagai umat terbaik. Kalau yang terbaik biasanya pasti memimpin di depan, menentukan. Kemudian yang terakhir saya mengutip Al-Baqarah ayat 208. Agar yang di atas itu secara normatif
yang telah disebutkan, Islam agama ridha oleh Allah, agama untuk dimenangkan dari agama-agama lain, umat Islam adalah umat terbaik, maka secara normatif juga Allah mengajak umat Islam udkhulu fi silmi kafah. Ya, bahwa Allah mengajak umat Islam agar beragama itu, agar kita bisa menjadi terbaik, agar kita bisa di depan, bisa memimpin, maka udkhulu fi silmi kafah. Al-Baqarah ayat 208. Ini secara normatif kita lihat, ya. Artinya apa? Kalau kita sebutkan itu, itulah keinginan Allah, harapan Allah kepada agama yang diutuskan, Rasul yang dijadikan sebagai pemandu umat, dan umat sebagai pelaksananya. Lalu kita lihat dari sisi Islam dalam pemikiran pakar ulama. Bagaimana agar kita bisa menjadi di depan, menjadi maju, menjadi contoh, menjadi teladan? Saya hanya mengutip satu saja tadi, 10 menit minimal ya. Pandangan daripada Said Sabiq dalam kitabnya Anasirul Quwwah fil Islam. Beliau menyebutkan kalau umat Islam ini ingin menjadi umat terbaik, maka kita harus membangun 7 kekuatan. 7 hal yang harus kita bangun. Yang pertama adalah quwwatul akidah. Kekuatan akidah. Fundamen dalam hidup. Ibarat gedung, ini adalah fondasinya. Kalau ingin kokoh gedung, bangunan, atau pohon ingin kokoh, maka akarnya penentu. Fundamennya, quwwatul akidah, keimanan. Yang kedua adalah quwwatul ibadah. Kekuatan ibadah. Akidah dan ibadah adalah membangun sandaran manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah quwwatul akhlak, kekuatan akhlak. Akhlak itu menjadi kekuatan. Persoalan kita hari ini adalah menyangkut masalah nilai akhlak ini. Dengan globalisasi, kemajuan teknologi ini menjadi runtuh. Ya, tidak hanya guru yang tidak dihormati lagi hari ini, tapi orang tua juga di mata anak sudah mulai turun kewibawaan di hadapan anaknya. Ini persoalan yang kita hadapi. Kemudian yang keempat adalah ya harus dibangun quwwatul ilm, kekuatan ilmu pengetahuan. Ya, kekuatan ilmu ini yang harus kita bangun, karena negara dunia ini maju ya sangat ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kelima adalah quwwatul ijtimaiyah, kekuatan persatuan umat. Ya. Kalau ditanya hari ini siapa yang memimpin umat Islam di Indonesia, kita akan menjawab ya Profesor Haidar Nasir, Muhammadiyah. Kemudian NU Yahya Stakut dan lain-lain gitu. Kalau ditanya siapa memimpin umat Islam di Indonesia hari ini, kita harus katakan hanya kelompok-kelompok yang memimpin. Gitu ya. Kemudian yang keenam, quwwatul ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, kekuatan persaudaraan. Kemudian yang ketujuh, quwwatul iqtisadiyah, tadi sudah disinggung oleh Dr. Ansari Yamamah, kekuatan ekonomi. Hari ini dalam bidang ekonomi kita lebih banyak sebagai konsumtif, ya, sebagai konsumtif. Yang menguasai ekonomi nasional adalah pihak minoritas. Kita lebih banyak sebagai
ya konsumen. Ya. 7 hal menurut beliau yang harus kita bangun agar kita menjadi umat terbaik, bisa memimpin diri dan memimpin bangsa, bahkan dunia yang diharapkan. Tapi sisi lain harus kita tambah quwwatul iqtisadiyah, quwwatul siyasah, kekuatan politik. Karena segenggam kekuasaan lebih mudah kita menegakkan kebenaran daripada segudang kebenaran tanpa kekuasaan. Kita lihat Nabi pada periode Makkah sebagai agamawan, menerima wahyu, menyampaikan wahyu, berdakwah. Tapi pada periode Madinah kita lihat selain sebagai agamawan, menerima wahyu, menyampaikan wahyu, tapi Nabi juga sebagai pemimpin. Sehingga sebahagian pakar menyebutkan Madinah merupakan negara Islam yang pertama. Jadi Islam dalam pemikiran, saya mengutip tadi pandangan dari Said Sabiq, Anasirul Quwah fil Islam. Lalu sekarang kita lihat Islam dalam pengamalan. Bagaimana kehidupan umat hari ini? Yang kita akan lihat adalah nasional tentunya ya. Umat Islam secara nasional sekarang berada pada posisi 229 juta atau 87,2% dari 273,5 juta jiwa penduduk Indonesia. Artinya kita ini mayoritas jumlah tapi minoritas peran. Ya, kita ini mayoritas untuk nasional. Sumatera Utara 66,43%. Kota Medan 60,07% umat Islam. Kota Medan siapa yang memimpin DPR? DPR di Kota Medan? Bukan. Ketuanya bukan Muslim. Sumatera Utara bukan Muslim. Kan begitu. Walaupun kita mayoritas tapi tidak menentukan. Ketua itu penting loh. Banyak orang ingin jadi ketua, kan begitu ya. Begitu ya, karena menentukan ketua itu. Walaupun kolektif kolegial ya dalam kepemimpinan. Jadi kita punya strength, punya kekuatan jumlah. Bagaimana agar dari sisi jumlah kita menang? Bagaimana agar menang dari sisi kualitas? Maka 7 tawaran Said Sabiq, saya pikir itu menjadi perhatian kita membangun ke depan. Untuk negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah